Work from home atau kerja dari rumah menjadi rutinitas hampir sebagian besar karyawan selama pandemi. Berdasarkan surat edaran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta nomor 14 tahun 2020 tentang himbauan bekerja di rumah. Tak sedikit perusahaan mengambil langkah pencegahan penularan infeksi COVID-19 di lingkungan kantor. Skema bekerja dari rumah diterapkan seperti 25% bekerja di kantor atau work from office dan 75% bekerja dari rumah atau 50%. Nuri Simatupang merupakan karyawan swasta yang sudah menjalani work from home selama hampir 9 bulan atau sejak Maret lalu. Di bulan-bulan awal bekerja di rumah, Nuri membutuhkan waktu untuk adaptasi. Namun, setelah beberapa bulan kemudian berjalan, bekerja di rumah pun termasuk pola kerja yang efektif. Bahkan, target yang sudah dirancang awal tahun bisa tercapai. Soal efektifnya tadi udah dibilang ya, maksudnya ada banyak waktu yang bisa di-spare untuk jadi mempersiapkan hal lain gitu, dan apalagi harus beradaptasi dengan anak yang juga sekolah online. Kalau efektif enggaknya, kalau misalnya kita di kantor ketika kita mengadakan meeting atau pekerjaan tertentu yang harus berhubungan dengan orang lain, kan kadang-kadang kita ketemu tapi banyak kayak hahaha bercandanya dulu, kayak ice breaking-nya dulu. Tapi justru aku ngerasa kalau misalnya meeting secara online gitu, memang sih ada ice breaking juga. Tapi kalau misalnya kita lakukan secara online, malah jadi jadi lebih straight to the point. Bagi email, kerja di rumah tak jarang mengalami kendala. Cuman nggak efektifnya adalah ketika kayak hal-hal kecil yang harusnya kayak diomongin cuman kalau di kantor tinggal nyolek ke temen gitu loh, kayak ini gimana sih kayak gitu. Tapi kalau WFH tuh harus kayak ngeset meeting kayak gitu, harus kayak nyocokin jadwal, lo bisa nggak kayak gitu. Padahal kita tuh cuman mau ngomongin kayak hal kecil, cuman mau alignment meeting kecil-kecilan kayak gitu. Kinerja karyawan selama bekerja di rumah juga menjadi tanggung jawab Human Resource Management atau tim manajemen sumber daya manusia perusahaan. Di setiap hari libur, setiap karyawan wajib melaporkan hasil kegiatan selama di rumah. Selama di mana aja sebenarnya. Itu ada kita ada aplikasi yang mewajibkan itu. Itu tercatat. Hingga Desember, jumlah kasus COVID-19 menembus lebih dari 600.000 kasus. Perkantoran menjadi salah satu klaster penyebaran virus COVID-19 dengan kasus yang tinggi. Pemerintah akan mengeluarkan surat edaran work from home atau kerja dari rumah 75% dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2020. Tim Liputan CNN Indonesia.